Ya, pemirsa Net TV, kita lanjut pembahasan kita. Tadi tentang manajemen sampah yang masih bermasalah di negeri kita. Bahkan disebutkan tadi sampah bertumpuk-tumpuk di mana-mana. Dan tentu saja ini secara penataan kota sangat mengganggu. Apalagi kalau dikaitkan dengan kota Makassar yang akan menjadi kota dunia, tentu ini sangat problematik kalau sampah semakin menumpuk. Nah, kira-kira bagaimana menyelesaikan sampah ini di kota Makassar dalam pandangan Pak Dokter? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau Makassar mau melakukan pekerjaan yang sedikit revolusioner, ya kemudian kita meniru yang ada di negeri barat. Sebenarnya itu bisa dikonstruksi. Masyarakat itu sangat floating mass ya, kita sering menganggapnya atau dalam pandangan sosiologi disebut floating mass atau massa mengambang, mengikuti apa saja yang diprogramkan oleh pemerintah. Apalagi kalau program itu adalah program yang bagus. Tetapi itu memang harus juga didahului dengan kajian sosiologis tentunya gitu, karena kalau kita lihat di negara-negara yang maju sebelum melakukan atau mengambil sebuah kebijakan itu dilakukan kajian-kajian ilmiah tertentu yang mendasari. Misalnya kayak tadi itu untuk sampah perlu dilakukan kajian sosiologis, misalnya bagaimana respon masyarakat nantinya terhadap pengelolaan sampah yang seperti itu. Kemudian alternatif yang lainnya seperti saya katakan tadi bisa diselesaikan di tingkat rumah. Dan itu lebih sederhana. Rumah misalnya mengumpulkan sampah-sampah organiknya sendiri. Nah, sampah organik ini kalau dimasukkan pada satu alat tertentu yang sederhana yang semua masyarakat bisa lakukan, itu nanti akan bisa menjadi kompos. Nah, kompos ini akan sangat diperlukan oleh gerakan pertanian organik, misalnya, gitu kan? Coba bisa dibayangkan berapa, saya lupa jumlah persisnya, setiap hari sampah yang masuk ke TPA itu ada yang saya kira sekitar ribuan ton sampah yang masuk ke sana. Nah, sampah yang masuk ke sana ribuan ton tiap hari itu kan anggap saja 1%-nya saja yang jadi kompos, itu kan sudah cukup lumayan untuk dijadikan atau untuk dijual ke petani yang melakukan pertanian organik. Karena sekarang tren juga di dunia pertanian adalah pertanian organik. Karena pertanian organik yang tidak menggunakan pestisida, kemudian bahan kimia yang dikonstruksi oleh pabrik, yang kalau menurut ilmu pertanian itu bisa merusak tanah dan sebagainya, itu bisa digantikan oleh sampah tadi. Nah, sehingga masyarakat selain bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan memproses sampah di rumahnya sendiri pada tingkat rumah, dan itu nanti akan berefek pada lingkungan kota, juga masyarakat nanti mendapatkan income dari kompos tersebut. Belum lagi nanti kalau sampah berikutnya misalnya sampah plastik dan sebagainya, itu kan juga sekarang ini sudah banyak pengusaha yang melirik tentang bisnis sampah plastik. Artinya apa? Bahwa sampah plastik itu juga bisa memberikan income ke masyarakat. Nah, kalau masyarakat kita berikan pendekatan pada income tadi, saya pikir tidak ada masyarakat yang tidak mau, kecuali masyarakat yang dalam kondisi pingsan. Betul. Jadi terus apakah sudah ada contoh alat yang bisa dijadikan sebagai tempat memproses sampah itu untuk menjadi kompos? Ya, sebenarnya teman-teman yang bergerak di bidang sampah persampahan ini, aktivis-aktivis sampah itu sudah mengkonstruksi beberapa alatnya, karena alatnya sederhana, bahkan mereka sudah tunjukkan di YouTube dan sebagainya, sehingga masyarakat sebenarnya bisa pelajari di YouTube dan sebagainya. Tetapi kalau ini dilakukan oleh masyarakat satu persatu, itu gerakannya nanti akan lambat. Karena tidak disupport oleh sebuah institusi tertentu atau lembaga tertentu. Nah, akan lebih bagus kalau pemerintahan Kota Makassar ini mensupport atau merancang gerakan itu, yang kemudian nanti melibatkan misalnya mahasiswa ataukah mereka yang baru selesai lulus dari universitas ataukah anak SMA dan sebagainya,
untuk menjadi tenaga pendamping ke masyarakat untuk melakukan selesaikan sampah di tingkat rumah. Nah, kalau itu kemudian bisa dilakukan, maka masyarakat nanti akan berbondong-bondong ke situ. Apalagi nanti bisa dilakukan program lanjutan, misalnya pemerintah kota membentuk bank kompos atau bank-bank kompos ya. Jadi kompos itu nanti ditangani oleh kelompok-kelompok masyarakat, gitu. Sehingga pada akhirnya kalau kita menjual sesuatu kan butuh quality control. Nah, itu nanti akan bisa lebih ditingkatkan lagi quality controlnya dan sebagainya. Sehingga ini memang tidak hanya mempekerjakan masyarakat tertentu saja, tetapi nanti akan menarik pekerja-pekerja yang lain. Misalnya tim untuk quality control itu kan butuh tenaga kerja. Kemudian tim administrasi untuk banknya itu juga butuh tenaga kerja. Nah, sehingga selain tadi itu mengurangi sampah, bisa membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan di kota, juga kemudian meningkatkan income masyarakat pada tingkat rumah tangga, kemudian juga menjadi menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi efeknya sangat kompleks, sangat multi. Betul. Gitu. Kalau ini memang mau dilakukan. Gitu. Tapi baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Dan pemirsa Net TV, jangan beranjak di tempat Anda di channel ini, karena kita akan mendapatkan informasi lebih detail manfaat dari pengolahan sampah ini.